Saya akan menjelaskan tentang cerita sebenarnya dari game Evil Nun 2. Pasti kalian udah tahu banget lah ya seri game Evil Nun ini. Sebenarnya game Evil Nun 2 ini udah lama keluar ya, tapi nggak langsung saya bikin cerita Evil Nun 2-nya. Karena biasanya si Keplerians ini, si pembuat Evil Nun 2 ini suka ngasih update tambahan guys. Bisa berupa cuplikan atau konten rahasia. Tapi karena saya tunggu-tunggu nggak kunjung keluar juga kabar tentang itu, jadi langsung aja saya coba jelasin cerita sebenarnya dari game Evil Nun 2. Nah, di Evil Nun 2 ini ceritanya tuh justru kejadiannya sebelum di Evil Nun yang pertama guys. Makanya si biarawatinya ini, si Sister Madeline ini terlihat masih muda gitu ya, masih kelihatan cantik, kelihatan normal gitulah. Sedangkan di Evil Nun yang pertama kan mukanya udah gahar banget ya, udah sangar, udah kayak kerasukan iblis gitu. Di Evil Nun pertama saya juga udah menjelaskan bagaimana kisahnya. Di game Ice Cream juga saya udah jelasin sedikit tentang hubungannya dengan si Rod. Nah di Evil Nun 2 ini ternyata ada update guys. Jadi ceritanya sedikit berubah dari yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi kemungkinan besar nih guys, seperti ini cerita sebenarnya guys dari game Evil Nun 2. Setelah saya mainin dan tamatin gamenya, saya menarik kesimpulan. Ternyata sebelum melahirkan Rod, si Sister Madeline atau si biarawati, si Evil Nun ini, memiliki seorang anak perempuan bernama Elisa. Sepertinya itu adalah anak semata wayangnya dan mereka nampak hidup bahagia, walau tidak dijelaskan siapa ayahnya ya. Itulah kenapa ada beberapa foto di game Evil Nun 2 ini menampakkan foto mereka berdua. Nah, foto ini menurut saya adalah foto si Madeline dan anaknya Elisa, bukan foto Madeline dan ibunya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain atau teori lain, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Berlanjut, lalu di suatu hari terjadilah peristiwa tragis, peristiwa mengenaskan. Nampaknya si Elisa di situ meninggal guys. Walaupun kejadiannya belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi sama si Elisa. Tapi kalau berdasarkan ilustrasi dari video cuplikan game ini, sepertinya tragedi itu adalah sebuah kebakaran rumah. Elisa mungkin terjebak di dalamnya dan si Madeline tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dia seperti sangat terpukul, sangat menyesal kehilangan si Elisa. Tapi ada sebuah catatan juga yang mengindikasikan kalau sepertinya Elisa bukan tewas dalam sebuah kebakaran, melainkan akibat ledakan bom yang ditanam di sekolah Elisa oleh seseorang yang sepertinya ada dendam terhadap sekolah tersebut. Seperti di catatan ini ya bisa kita lihat ya. Mungkin ini adalah kisah awal bagaimana si Elisa ada dendam terhadap sekolah tersebut. Seperti di catatan ini ya bisa kita lihat ya. Mungkin ini adalah kisah awal bagaimana si Elisa tewas. Ya walau belum ada bukti kuat juga sih. Pokoknya di situ intinya Madeline kehilangan anaknya ya yang jelas ya. Mulai dari situ dia menjadi semakin kacau hidupnya guys. Madeline memilih jalan menjadi biarawati supaya bisa melupakan anaknya. Tapi setiap ada satu hal yang berhubungan dengan kasih sayang antara orang tua dan anaknya, dia langsung mengingat kembali kenangannya bersama Elisa. Dan hal itu membuat dia menjadi gila. Lama-kelamaan, dia memperlakukan murid-murid di sekolah tempat dia mengajar dengan cara yang kasar. Pokoknya jadi galak dan jahat gitulah ke murid-murid. Semenjak kehilangan Elisa, si Madeline ini juga mencoba segala macam cara dengan segala kemampuan dia dan ilmu yang dia miliki.
Tapi semua hal itu tidak bisa juga mengembalikan Elisa. Akhirnya dengan jalan terakhir dia mempelajari ilmu hitam guys. Dia menyembah iblis. Dia terpaksa mengkhianati keimanannya demi mengembalikan Elisa yang sangat dia cintai. Salah satu syarat dalam ilmu hitam itu adalah menggunakan seorang anak untuk menggantikan Elisa. Jadi kayak tumbal tuker nyawa gitulah mungkin ya. Nah, di situ dia dapatlah seorang anak yang dia rasa cocok sebagai tumbal menurut kriterianya. Dia adalah karakter yang kita mainkan di game Evil Nun 2. Madeline mengirim surat kepada orang tua dari muridnya yang dikurung olehnya. Di surat itu menjelaskan kalau murid itu sedang dihukum karena sebuah kesalahan. Dan murid itu tidak bisa memberi kabar dulu sampai hukumannya selesai. Seperti di awal gamenya, kita dikurung di dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu ada di dalam ruang kantor dari si Sister Madeline ini. Di ruangan itu juga dia menyimpan 3 ayam peliharaan hasil mutasi buatannya. Ayam-ayam itu bernama Gummy, Rostol, dan Mr. C atau Mr. C. Seperti yang kita lihat di game ini, si Madeline di sini mengajar kelas kimia guys. Berarti dia merupakan seorang ahli kimia. Mungkin ini juga alasan mengapa si Madeline bisa menciptakan ramuan rahasia yang kita lihat di Ice Cream 3. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Warmly, your mother who will always be with you, Sister Madeline, SM. Nah, mulai dari situ kita diberi kesempatan untuk melarikan diri. Seperti di game sebelumnya ya, masih sama. Kita harus memecahkan teka-teki dan mencari kunci-kunci tersembunyi untuk bisa kabur dari sekolah itu. Karena kalau kita nggak berhasil melarikan diri, nasib kita bakalan mengenaskan guys. Seperti yang dijelaskan di bad ending dari video game ini. Setahu saya ada 2 bad ending ya guys ya di game ini. Yang pertama, kita akan tetap dijadikan tumbal ritual untuk menghidupkan kembali Elisa seperti ini. Stop singing that weird thing. I will give you everything if you fulfill my wish. May Elisa enter the flesh of this human creature. Sayangnya ritualnya gagal dan kita pun terbakar habis. Yang kedua, sepertinya di sini kita mengalami cedera sehingga si Madeline memutuskan kita tidak layak untuk dijadikan ritual, di reject gitu ya. I'm alive. No. Get me out of here. Akhirnya Madeline memilih untuk menghilangkan saksi dan mengubur kita hidup-hidup di halaman belakang. Yang manakah ending sebenarnya? Ya menurut saya cerita sebenarnya tentulah di good ending, di mana kita berhasil kabur melalui pintu utama setelah melalui berbagai macam rintangan. Gummy, come in. It's cold. Lalu seiring berjalannya waktu, Rod lahir seperti kejadian di Ice Cream 3. Ini juga masih belum dijelaskan ya bagaimana dia prosesnya bisa lahir gitu. Tapi menurut teori saya sih dia lahir hasil ilmu hitam dan ritual iblis yang dijalankan oleh si Madeline itu. Tapi sayangnya kondisinya tidak pas buat si Madeline. Rod tidak bisa tinggal di situ karena peraturan melarang hal itu. Rod akhirnya dititipkan oleh seorang tukang es krim kenalannya dia. Tukang es krim itu bernama Joseph Sullivan dan ini makanya dia menjadi ayah angkatnya Rod ya. Karena si Joseph Sullivan ini memang biasa mengantar es krim ke situ buat Suster Enda. Di game ini juga ada kok cuplikan si Sullivan datang mengantar es krim pakai motor.
dan di situ ada seorang biarawati yang menerimanya. Si Sister Enda ini atau Suster Enda ini kayaknya emang udah kecanduan es krimnya Sullivan nih. Makanya tubuhnya menggemuk